Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Baby menembakkan Super Galiko yang berhasil mengenai Goku dan yang lainnya. Kaioshin aja sampai lemas, apakah Goku beneran telah mati? Baby langsung bersorak ria karena tak ada yang bisa mengacaukan rencananya lagi. Satan yang khawatir pada Pan segera mencarinya di tengah-tengah teman-teman yang udah nggak sadarkan diri. Satan yang merasa tubuh Pan mungkin udah hancur, minta Baby untuk membunuhnya juga. Dia sangat sedih dan gak mau hidup jika tidak ada Pan. Tiba-tiba ada suara memanggilnya yang ternyata Goku masih hidup sambil membawa Pan. Goku telah berhasil mendapatkan kekuatan penuhnya kembali sebelum Baby bisa mengenai lasernya pada mereka. Teman-teman yang telah sadar begitu nggak menyangka kekuatan Super Saiyan 4 Goku ternyata melebihi ki yang mereka miliki selama ini. Goku berterima kasih dan akan memastikan dia menghabisi Baby dengan tangannya sendiri. Goku pun menantang kembali Baby untuk memulai pertarungan serius dan menyelesaikannya sekarang. Goku dan Baby segera ngeden sekuat tenaga untuk menaikkan kekuatan mereka yang bahkan saling bertabrakan. Semua orang begitu fokus melihat mereka serta mempercayakan nasib semesta ini pada Goku. Lalu mereka kembali saling menembakkan laser untuk menentukan siapakah yang terkuat. Meskipun dengan kekuatan penuh, tapi sepertinya kekuatan mereka masihlah seimbang. Karena keduanya sampai kelelahan. Kakek tua yang gak mau menonton seperti ini terus merasa masih ada sesuatu yang bisa mereka lakukan. Mereka harus manfaatkan kesempatan ini untuk mengembalikan kesadaran penduduk bumi. Sementara Baby dibuat pusing pada Goku yang bisa memulihkan tubuhnya dengan cepat. Bahkan sekaranglah dia yang diremehkan oleh Goku. Baby yang kesal pun gak dapat menahan emosinya untuk menembakkan kembali bola laser yang diterima Goku dengan lapang dada. Goku sama sekali nggak terluka, bahkan dia kecewa melihat kekuatan Baby yang ternyata hanya segini saja. Nggak ada satupun laser yang bisa mengenai Goku. Namun Baby manfaatkan kabut ini untuk menghancurkan Goku dengan tiba-tiba. Dia membuat sebuah bakso hitam yang berukuran besar hingga Goku merasakan kekuatan ini sangatlah berbahaya. Inilah para kontaknya. Goku terjebak di dalam bola hitam itu dan gak bisa melakukan apapun untuk bisa melepaskan diri. Saat tubuh Goku akan dihancurkan, Goku mengingat kembali teman-teman yang udah memberikan kekuatan ini secara sukarela. Goku kembali semangat karena semua orang mempercayakan nasib semesta ini untuk dia lindungi. Goku ngeden kembali sekuat tenaga dan tiba-tiba ya, Goku bisa menyerap kekuatan energi hitam itu dengan mudah serta menegaskan pertarungan baru saja dimulai. Goku langsung menembakkan Super Kamehameha hingga membuat Baby terpental. Baby terkapar tidak berdaya, namun Gohan masih bisa merasakan detak jantungnya. Yang berarti monster ini masih belumlah kalah. Pan minta Goku untuk segera membunuhnya, tapi Gohan menjelaskan jika itu dilakukan maka Vegeta pun akan mati. Trunks merelakan ayahnya mati karena jika itu nggak dilakukan, Baby akan memangsa korban lebih banyak lagi. Goku pun berpikir demikian. Dia segera menembakkan laser besar itu ke arah Baby untuk berniat mengakhiri pertarungan ini. Tapi ternyata Goku hanya menghancurkan ekornya saja hingga tubuh Baby pun kembali normal. Hal itu juga membuat Baby panik karena dia nggak bisa tinggal di tubuh Vegeta lebih lama lagi. Dia keluar dari tubuhnya lalu menggunakan jurus Taioken untuk melarikan diri. Goku sama sekali nggak mengejarnya, malahan dia lebih peduli pada keadaan Vegeta yang ternyata masih baik-baik saja. Nampak Baby pergi menaiki pesawat untuk kabur dari planet ini seperti yang udah-udah. Goku yang melihat itu ternyata udah menunggu momen untuk menembakkan Kamehameha dan menghancurkannya berkeping-keping.
Mereka melihat detik-detik lenyapnya Baby yang menandakan kedamaian semesta pun akhirnya kembali. Selanjutnya, mereka pergi ke istana kami untuk merayakan kemenangan ini yang telah mengalahkan kejahatan. Goku telah kembali ke tubuh kecilnya, namun dia menjelaskan jika Goku dapat berubah menjadi SSJ 4 kapanpun dia mau. Kemudian, mereka menaburkan air suci ini ke seluruh dunia agar warga bumi bisa sadar kembali seperti semula. Di saat masih merayakan kebahagiaan ini, tiba-tiba sebuah getaran besar terjadi sampai membelah tanah. Mr. Popo ngasih tahu mereka jika bumi sebentar lagi akan hancur karena mereka sudah kehilangan bola naga yang sebelumnya dipakai Baby. Dan dia begitu menyesal tidak bisa menghentikan dirinya ketika masih dalam pengaruh. Sebelumnya, Goku pergi mencari bola naga itu hampir setahun. Yang artinya kehancuran planet bumi ini hanya tinggal 2 minggu lagi. Mereka nggak bisa mencarinya lagi karena dalam waktu 2 minggu itu tak mungkin berhasil. Keadaan bumi udah makin gawat, bahkan di penghujung kehancurannya, gempa bumi ini semakin terjadi. Saat semuanya bingung, Vegeta ngasih tahu cara menyelamatkan warga bumi adalah dengan memindahkan mereka ke planet Baby. Mereka akan kembali memakai pesawat besar sebelumnya, serta menggunakan jurus Sun Kanido Goku untuk berpindah cepat. Kaioshin yang memiliki jurus berpindah cepat pun akan ikut serta membantu Goku. Namun, mereka punya masalah lain, yaitu gimana ngasih tahu semua ini pada penduduk bumi. Orang-orang gak mungkin percaya begitu saja seperti pada Busaga sebelumnya, bukan? Tiba-tiba, teman-teman pun teringat pada Satan yang mempunyai penggemar dari seluruh penjuru dunia. Dengan ketenarannya itu, pasti semuanya akan berhasil. Hah? Masa gue lagi? Demi kedamaian, Satan pun akhirnya setuju untuk menginfokan bencana besar ini pada penduduk bumi. Dengan ketenarannya, semua orang pun percaya serta bersedia dipindahkan ke planet asing. Goku dan Trunks yang udah pernah melihat pengaruh Satan memanglah hebat, begitu kagum misi ini kembali berhasil. Semua orang dari penjuru bumi telah bersiap-siap untuk meninggalkan planet ini. Dan dengan kekuatan Kaioshin serta Goku, mereka pun berpindah dalam sekejap. Lalu ada juga yang menggunakan pesawat. Waktu pun telah berjalan 2 minggu, yang dimana ini adalah hari terakhir bagi bumi sebelum kehancurannya. Mereka pun telah menyiapkan pesawat besar untuk membawa rombongan manusia serta hewan yang akan dipindahkan. Goku merasakan masih ada beberapa manusia yang tertinggal dan segera membawa mereka pergi sebelum terlambat. Namun, Goku mendapat kabar jika masih ada 2 nyawa lagi yang belum terselamatkan, yaitu anak dan juga peliharaannya. Goku pun segera kembali ke bumi, yang ternyata anak dan hewan tersebut berhasil diselamatkan oleh Piccolo. Di saat mereka akan berpindah kembali, tiba-tiba tubuh Goku menjadi kecil karena udah menggunakan energinya begitu banyak. Dalam bentuk ini, Goku nggak bisa lagi menggunakan Sun Kanido, yang berarti mereka akan hancur bersama bumi. Goku begitu putus asa, tak ada cara lain bagi mereka untuk meninggalkan planet ini. Namun, Piccolo kembali menyemangatinya jika tak ada yang tak mungkin bagi Goku tidak bisa melakukannya. Piccolo memegang tangan Goku untuk memberinya energi hingga Goku mendapatkan kekuatannya kembali untuk berpindah. Namun ternyata Piccolo tidak ikut. Goku yang telah pindah ke pesawat begitu kaget kenapa Piccolo melakukan itu. Piccolo yang berada di tengah-tengah bumi yang akan hancur segera menghubungi Gohan untuk menaruh takdirnya pada bumi. Piccolo tahu jika bola naga yang menghancurkan bumi ini adalah ciptaan dewa sebelumnya yang telah bergabung dengannya. Selama masih ada bola naga, hal yang sama akan terulang lagi dan baiknya dimusnahkan saja. Selain itu, Piccolo memuji Gohan karena Kamehameha yang dia lancarkan sebelumnya begitu sangat kuat. Tubuhnya kini bahkan menerima luka fatal, tapi dia bangga pada muridnya yang udah tumbuh menjadi orang kuat. Sampai jumpa nak, jaga dirimu. Piccolo pun lenyap bersama bumi yang hancur sampai Gohan dan Goku nggak dapat menahan sedihnya melihat pengorbanan sang pahlawan. Setelah kejadian itu, teman-teman pun menciptakan kembali bumi menggunakan bola naga yang ada di planet Namek.
semua orang dapat berpindah kembali ke bumi untuk menjalani kehidupan mereka seperti sebelumnya. Trunks juga kembali pada kehidupan membosankannya, namun dia nampak senang karena ada Gil. Pan yang lihat sobatnya udah sembuh tak bisa menahan kegembiraannya karena Gil udah banyak membantu mereka. Gohan yang sedih atas kematian Piccolo kembali disemangati Goku bahwa mereka harus bisa bangkit. Meskipun Piccolo udah tiada, tapi sampai kapanpun Piccolo akan tetap ada di hati mereka, bukan? Tugas mereka sekarang adalah melindungi teman-teman serta penduduk bumi dari mara bahaya yang mungkin akan datang lagi. Setelah itu, Goku pun kembali mengikuti turnamen Tenkaichi Budokai yang diadakan tahun ini. Namun, Goku malah masuk divisi anak-anak karena tubuhnya yang kecil masih dianggap seperti bocah. Goku sendiri nggak keberatan asalkan bisa bertarung di turnamen ini saja dia puas. Karena semua kenangan berawal dari Tenkaichi Budokai hingga Goku senyum-senyum sendiri membayangkan masa lalunya. Sampai-sampai Goku nggak fokus kini sedang bertanding. Jadi Goku pun kembali serius, siapapun lawannya dia tak akan memberikan belas kasihan. Dan karena si Goku ini emang adalah bocil jadi-jadian, dia pun selalu bisa menang dengan mudah sampai masuk final. Kemudian teman-teman datang menghampirinya karena mereka penasaran kenapa Goku bisa masuk divisi anak-anak. Goku menjelaskan kalau Satan berkata tubuhnya yang kecil ini tidak bisa mengikuti divisi dewasa karena mengharuskan memiliki tubuh yang tinggi. Namun Krillin menegaskan, mana ada aturan seperti itu bro, kau udah dikibulin sama Satan. Krillin yang tahu Pan masuk divisi dewasa berkata jika Satan mungkin menginginkan Pan lah yang menjadi juara. Jika Goku masuk divisi dewasa, maka Satan takut kalau Goku akan menang dan mempermalukan Satan. Tapi Goku nggak lagi mempermasalahkan itu dan kembali fokus menyaksikan pertarungan Pan melawan manusia raksasa. Manusia ini berukuran besar melebihi gedung yang ada di sana. Namun ya, Pan berhasil menang dengan mudah hingga orang-orang menganggapnya dia mungkin akan menjadi juara tahun ini. Tapi ternyata ada satu orang potensial lagi yang ternyata nggak kalah kuatnya seperti Pan. Dan identitasnya akan kalian tahu selanjutnya ya. Di sisi lain, Goten gak mengikuti turnamen itu karena setelah bumi damai, dia kembali menjadi playboy cap teri. Dia pun melihat wawancara Satan tentang dirinya yang akan pensiun dari dunia bela diri. Setelah kehilangan Bu Endut, sepertinya Satan sudah nggak semangat lagi ya. Satan akan menyerahkan gelar ini pada siapa saja yang berhasil juara. Dan sepertinya Satan sudah merencanakan untuk menjadikan Panla sebagai penerusnya. Berita tentang Satan yang pensiun pun langsung tersebar ke penjuru dunia. Pan yang juga mendengar berita tersebut langsung membayangkan dirinya menjadi penerus kakeknya, yang pastinya akan sangat memalukan. Akhirnya Pan memilih untuk mengundurkan diri sampai Satan yang mendengarnya begitu kaget rencananya malah gagal. Pan pergi bersama keluarganya menonton pertandingan Goku yang kini sudah memasuki babak final. Di saat Goku akan bertarung, tiba-tiba sang pengacau datang yang ternyata adalah Pangeran Congak. Walaupun dia nggak ikutan, namun Vegeta ingin menantang Goku untuk menguji siapakah yang terkuat di antara mereka sekarang. Goku juga ingin melakukannya, tapi dia harus bertarung dulu melawan anak itu yang kini sedang ketakutan. Vegeta yang nggak tahu Goku masuk divisi anak-anak begitu kaget melihat anak itu bisa melaju ke babak final melawan Goku. Anak itu yang ketakutan pun berlari menabrak Goku hingga terdorong ke sisi arena. Di saat Goku masih bisa bertahan, si anak itu malah menyerangnya lagi. Lalu terus menggelitik Goku sampai Goku nggak kuat lagi dan akhirnya keluar arena. Dengan begitu, anak kecil itu berhasil mengalahkan Goku dan menjadi juara. Wah, Vegeta yang lihat itu sontak merasa nggak percaya Goku sang rival terkuatnya ternyata bisa dikalahkan anak kecil. Dengan polosnya, Goku mengakui kekalahannya hingga Pangeran Congak malu telah menjadikan Goku sebagai rival. Vegeta sampai memukuli tembok tidak jelas hingga Trunks yang melihat ayahnya seperti itu sontak menjadi malu. Kemudian pertandingan final divisi dewasa juga akan dimulai. Pria misterius yang telah masuk ke babak final langsung menyerang dengan ganas. Goku yang udah tahu siapa pria itu segera memintanya membuka topeng yang ternyata adalah Up. Wah, pantas saja kekuatannya tidak normal ya. Dan siapapun pemenangnya akan bertarung melawan Satan sebagai bukti kepantasannya menjadi juara. Satan yang awalnya meremehkan sontak terkejut melihat lawannya ternyata adalah Up. Wah, bisa mati ini Eke.
Dan Up yang gak tahu Satan sebenarnya lemah masih menganggapnya sebagai pahlawan bumi yang kuat. Jadi Up langsung menyerang dengan kekuatan penuh serta gak memberikan napas Satan sedikit pun. Satan yang udah bonyok dihajarnya akan segera dihabisi Up dalam satu serangan. Namun tiba-tiba suara Bu Endut muncul mengagetkannya. Dia ngasih tahu Up untuk tidak mengalahkannya karena Satan adalah pahlawan bumi. Jika Satan kalah, maka semua orang akan sedih dan tak mengaguminya lagi. Satan yang penasaran kenapa Up tidak menghabisinya segera maju menghajarnya sampai Up terjun keluar arena. Hal itu membuat Satan dinyatakan menang berturut-turut. Meskipun Bu Endut udah tiada, tapi sepertinya dia masih memantau Satan dan selalu melindunginya ya. Satan yang memiliki hoki level dewa ini merasa jika dia telah berhasil mengalahkan Up dengan tangannya sendiri. Semua orang berdatangan menyorakinya, yang hal itu kembali menaikkan percaya diri Satan untuk tidak cepat-cepat pensiun. Up yang sedih didatangi teman-teman yang bahagia karena Up sudah membiarkan Satan menang. Tidak peduli adanya Bu Endut atau bukan, tapi mereka senang dengan keputusan Up yang seperti itu. Up pun kembali tersenyum dan kagum pada Satan. Ternyata seperti itulah rasanya menjadi pahlawan yang diakui semua orang. Setelah turnamen selesai, teman-teman pun kembali beranjak pulang. Namun mereka dijegat Vegeta yang masih penasaran ingin melawan Goku. Kekesalannya setelah melihat Goku dikalahkan anak kecil membuat emosinya nggak tertahankan lagi. Goku pun menerima tantangannya dan mereka langsung ngeden sekuat tenaga. Tapi tiba-tiba Goku menurunkan lagi energinya karena perutnya sudah keroncongan ternyata. Dia minta untuk makan dulu hingga membuat semua orang tertawa karena seperti itulah sifat Goku yang sebenarnya bukan? Singkat cerita, keluarga Goku dan keluarga Bulma sedang mengadakan pesta makan-makan di rumah bersama. Namun tiba-tiba semua orang dibuat terkejut melihat Trunks yang baru datang mengalami banyak luka di tubuhnya. Sebelum pingsan, dia berkata telah bertarung melawan Android 17. Teman-teman segera pergi keluar untuk melihat apa yang terjadi. Dan mereka pun sontak terkejut melihat awan yang berlubang secara misterius. Goku merasakan energi jahat di sana yang tiba-tiba Raja Kai menghubunginya pakai telepati call. Raja Kai ngasih tahu bahaya yang datang, yaitu dunia bumi telah menyatu dengan alam baka. Android 17 yang memantau langit itu pun diundang seseorang yang ternyata 17 dari dunia lain. Nampak Dr. Mu dan Dr. Gero juga ada di sana. Kedua Android 17 ini langsung ngeden untuk menyatukan energi mereka yang menghasilkan awan mendung sampai membuat ketakutan pada semua penduduk bumi. Dan seperti yang kita duga, semua kekacauan ini terjadi karena Dr. Mu dan Dr. Gero bekerja sama untuk membalaskan dendam yang sama pada Goku. Dr. Gero menegaskan jika Android 17 sebenarnya mempunyai kemampuan lebih hebat dari Cell. Namun 17 belum sempurna dia ciptakan karena tak sempat menghapus perasaan manusia yang ada di tubuhnya. Beruntungnya, dia sekarang telah menciptakan Android 17 kedua untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Karena jika dua Android 17 bergabung, maka akan menghasilkan 17 yang sempurna, yaitu Super 17. Impian Dr. Gero untuk mengalahkan Goku akan segera tercapai dan dia akan menyiksanya secara perlahan-lahan. Sementara, kita akan mendengar pendapat Trunks kenapa dia bisa dihajar 17 sampai bisa begini. Sebelumnya, Trunks menaiki mobil untuk pergi ke rumah Goku. Tapi tiba-tiba dia disergap 17 yang langsung menyerangnya pakai laser. Trunks yang penasaran kenapa 17 bisa menjadi jahat lagi, sontak lebih dulu dihajarnya sampai nggak berdaya. 17 ngasih tahu Trunks jika alam dunia ini dan alam kematian mulai terhubung. Orang-orang yang sebelumnya pernah dibunuh Goku akan hidup kembali ke bumi untuk balas dendam atas apa yang pernah G-Factor lakukan pada mereka. Jika Goku punya nyali, 17 menantangnya untuk datang ke neraka melawan mereka semua. Tapi sebelum itu terjadi, musuh-musuh sebelumnya sudah mulai memasuki bumi dan membuat kekacauan di mana-mana. Goku yang lihatnya lewat televisi pun kembali semangat untuk melihat apakah Cell dan Frieza sudah makin kuat sekarang. Gak buang waktu, Goku pun langsung pergi sendirian untuk bertarung solo versus squad. Sementara Goten sedang bertarung lawan anak buah Babidi yang lalu Trunks juga datang untuk membantu. Dengan mudah mereka menghancurkan Android 21 sampai kepalanya terpisah lagi. Pan juga pergi ke tempat lainnya untuk membantu kakeknya Satan yang sedang kesulitan. Di sisi lain, Goku telah sampai di neraka dan kaget melihat Dr. Mu dan Dr. Gero yang kini bekerja sama. Goku yang udah tahu kelicikan keduanya merasa mungkin mereka akan merencanakan sesuatu lagi. Kalau dilihat-lihat kepala dan kumis kalian kembar, saudaraan nih ya.
Tiba-tiba, kedua dokter ini malah melarikan diri dan menutup lubang hitamnya untuk menjebak Goku agar nggak bisa lagi kembali ke bumi. Jika nggak ada Goku di bumi, rencana mereka menguasai alam semesta ini bisa berjalan dengan mudah. Goku yang kesal dirinya telah ditipu, tiba-tiba didatangi Frieza dan Cell yang ingin menantangnya bertarung. Mereka ada di sini nggak mau diperdaya karena mereka berdua ini memiliki sifat yang nggak jauh seperti Vegeta, bukan? Goku yang mendapat kesenangan menerima tantangan mereka serta berkata jika dirinya telah bertambah kuat juga loh om. Namun Goku bukanlah satu-satunya orang yang telah power up. Kedua orang ini menegaskan mereka juga telah mempunyai kemampuan baru yang langsung mereka tunjukkan dengan ngeden. Melihatnya, Goku langsung mengejek mereka. Oh, cuma segitu saja kekuatan kalian. Lihat nih kekuatan gue. Goku juga segera ngeden sekuat tenaga, mengeluarkan kekuatan dahsyat sampai menggetarkan alam baka. Sementara para Saibamen sedang menyiksa warga bumi dengan jumlah yang banyak. Serta Gohan kini akan berhadapan dengan Real. Kembali ke alam baka, kita akan melihat perjuangan Frieza dan Cell dalam melawan Goku yang sekarang sudah overpower. Kedua orang ini udah bukan selevel lagi dengan Goku. Mereka dibuat kerepotan dengan gerakan Goku yang gak bisa disentuh. Hehe, rupanya kalian masih lemah seperti dulu. Nyesel Eke ladenin kalian. Goku pun menaiki Kinjan yang Frieza lemparkan serta mengambil benda yang dijadikan tongkat seperti saat kecil menaiki awan Kinton. Ayo gas bro. Cell yang gak terima diremehkan melancarkan Kamehameha. Namun tiba-tiba Goku telah berhasil ngalahin mereka walau tanpa perubahan apapun. Meski begitu, karena mereka ini udah mati, jadi mereka dapat bangkit kembali berkali-kali. Sementara Pangeran Congak bertemu dengan teman lamanya yaitu Nappa, dan merasa kekuatan Nappa nggak bertambah kuat sama sekali. Vegeta langsung menghabisinya dan tak punya perasaan pada sahabat pertamanya itu. Kemudian Dr. Mu dan Gero datang menghampirinya untuk menjadikan Vegeta sebagai bahan percobaan Super 17. Gohan yang belum pernah melawan Real sebelumnya dibuat kerepotan dengan jurusnya yang bisa merubah apapun menjadi logam. Sedangkan Goku yang masih menganggap mereka lemah justru dibuat nggak berdaya dengan jurus jadul yang menyilaukan. Tubuhnya segera diserap oleh Cell dan merasa kekuatan Goku sudah menjadi miliknya. Namun tiba-tiba Goku maksa keluar lagi sampai Cell aja bingung tekniknya bisa dipatahkan begitu saja. Goku menegaskan jika dia udah tahu semua teknik yang mereka miliki. Jadi nggak ada gunanya lagi kalau mereka harus melawannya. Frieza dan Cell menggunakan jurus yang membentuk energi seperti sangkar burung. Goku yang nggak bisa keluar langsung terjatuh sampai tubuhnya lenyap tertelan tanah. Ternyata Goku dikirim menuju ke neraka terbawah dan bertemu nenek-nenek. Goku direbus di dalam air panas untuk dijadikan sup. Gak cuma itu, Goku diberi berbagai hukuman tergantung level yang dia dapatkan. Setelah itu, Goku dijadikan es batu oleh nenek itu sampai Goku nggak bisa menggunakan lagi energinya. Nenek itu menjelaskan ini salju bukan sembarang salju nah. Semakin memberontak, maka semakin sulit juga bagi Goku untuk bisa melepaskan diri. Gak lama, tubuh Goku udah sepenuhnya menjadi es batu yang membuat Cell dan Frieza sangat senang. Di sisi lain, 17 sedang membuat kekacauan di kota sampai Krillin dan 18 nggak percaya, 17 malah jadi jahat lagi. 17 juga mengundang 18 untuk menjadi temannya dalam menghancurkan bumi. 18 yang terhipnotis lalu mengikuti apa mau 17. Saat ini, semua G-Factor sedang berjuang sekuat tenaga untuk mengalahkan musuh-musuh lama yang mengacaukan kehidupan mereka. Vegeta yang sebelumnya meremehkan 17 pun kini dibuat nggak percaya dengan kekuatannya sekarang. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.